Oke, shalom semuanya. God bless you ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana suami istri, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Banyak orang itu berselimutkan kebenaran, saudaraku. Nggak salah. Kebenaran itu membuat hidup kita hangat. Tetapi di balik selimut itu ada yang namanya kasur atau lantai, saudaraku. Kalau di bawah selimut itu lantai, kita tidur walaupun di bawah selimut yang hangat, tetap aja lantainya keras, sakit. Lalu kasur yang kita tidur di atasnya, apakah itu bersih? Atau ada kutu? Atau bau karena basah? Atau banyak debu? Sehingga walaupun selimut itu bagus, sehangat apapun, tetap aja nggak nyaman kita. Tetap aja hidup kita akan sakit. Demikian juga kebenaran. Banyak orang setelah mengikut Kristus, setelah menjadi hamba Tuhan, lupakan statusnya di bumi. Status sebagai seorang pekerja ketika dia melayani Tuhan, status sebagai seorang suami ketika dia menjadi gembala. Saya pun jujur mengalaminya itu 7 tahun, masa yang panjang, saudara. Saya melayani kemana-mana, sampai ke pedalaman Bali. Bahkan setelah lewat 7 tahun, pada di atas 20 tahun itu saya masuk pedalaman Kalimantan. Tetapi di dalam awal 70 tahun pertama saya melayani Tuhan, itu banyak kesusahan yang saya alami, yang tidak penting, yang tidak perlu. Setelah hari ini, setelah Tuhan dewasakan, Tuhan memperlihatkan, setelah belajar banyak pengetahuan, ternyata hal yang saya kerjakan itu tidak membangun, bahkan merusak kasur hidup saya, merusak hubungan suami istri saya, sehingga saya jatuh bangun soal perempuan beberapa kali. Oleh karena tidak memperhatikan membangun diri, membangun keluarga, membangun pekerjaan, membangun apapun di luar konteks pelayanan. Itu kerusakan, saudaraku. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, manisnya Tuhan, hangatnya Tuhan, hebatnya Tuhan, mujizat Tuhan, itu saya pegang kokoh. Ternyata itu salah. Ternyata kita nggak boleh berpegang pada kebenaran seperti itu. Karena selimut dipakai ketika pada waktu kita mau tidur. Ketika kita sedang berjalan, melakukan pekerjaan, kita tidak sedang tidur, selimut itu akan berubah jadi baju, saudaraku. Itulah kebenaran. Sehingga selimut dengan baju beda fungsi. Ada kebenaran yang memang fungsinya tuntunan Tuhan untuk pelayanan. Ada firman Tuhan yang fungsinya tuntunan Tuhan untuk pekerjaan. Bagaimana menjadi pekerja yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Demikian juga fungsi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai tuan, sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipimpin, dan sebagainya. Jangan pernah seorang perempuan menjadi laki-laki. Dia menanggungkan keluarga. Jangan pernah seorang perempuan itu, bahasa aja ini saudaraku ya, ganti ban mobil, gotong kayu, perbaiki rumah. Itu tugas laki-laki. Gak pantas perempuan melakukannya. Dan firman Tuhan itu tidak menganjurkannya, bahkan menasehati. Gak boleh. Seorang laki-laki yang tidak bekerja itu sama dengan orang murtad, bahkan lebih jahat daripada orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8.
Fungsi suami nggak dijalankan, walaupun dia hidup di gereja, walaupun dia melayani Tuhan, walaupun dia 24 jam berdoa, walaupun dia 24 jam di gereja. Tidak dibenarkan oleh Alkitab. Imannya benar, perilakunya nggak benar. Karena Alkitab juga menuliskan yang namanya karakter, buah-buah dari Roh Kudus. Sehingga 7 tahun pertama, saya dibentuk Tuhan mengalami kegagalan. Karena alpa, lalai, gagal. Tapi awalnya nggak ngerti karena diajar oleh pengajaran-pengajaran yang baik, yang hebat-hebat, yang mujizat, di mana Tuhan bekerja. Saya cuma dapat pelajaran salib Kristus di Kalvari, bukan salib yang dipanggul kita, yang dibawa kita. Salib Kalvari adalah bagaimana menyangkal diri, memikul salib, mengikut langkah Tuhan. Tetapi salib horizontal yang kita panggul, kita pikul, kuk yang Tuhan bebankan, itu adalah bagaimana perilaku kita terhadap sesama, menyangkal diri dan memikul salib buat manusia yang lain. Itu saat itu sejujurnya saya nggak mengerti, sehingga mendapat pelajaran yang sangat baik walaupun pahit. 7 tahun pertama betul-betul saya hampir diceraikan oleh istri. Bahkan istri nggak mau melayani saya sebagai laki-laki. Karena saya nggak peduli biaya rumah tangga, istri yang kerja mati-matian. Itu saudaraku. Lalu saya nggak peduli kerinduan anak, kerinduan istri. Jadi semua istri yang menyediakan. Sehingga saya sebagai laki-laki cuma mencukupi mulut saya makan di dalam pelayanan, di dalam penginjilan, di mana setiap kali penginjilan saya dikasih makan sama orang lain. Sedang saya bawa pulang ke rumah, nggak ada makanan saya bawa karena nggak ada uang. Dan saya bangga luar biasa, merasa hebat, hidup dalam mimpi Kristus. Sedangkan saya bukan Tuhan Yesus yang ketika hidup di bumi bujangan. Tidak seperti Paulus yang bujangan. Ada tanggung jawab sebagai suami karena firman Tuhan 1 Petrus 3, ya, Efesus 5, Kolose, ya, Timotius, tulis tugas seorang suami, tugas sebagai kepala rumah tangga. Orang yang tidak bisa mengepalai rumah tangganya nggak bisa mengepalai jemaat, nggak bisa mengurus jemaat. Orang yang tidak bisa menghadirkan berkat Tuhan dalam rumah tangganya nggak bisa menghadirkan berkat Tuhan di jemaatnya. Orang yang tidak punya pengetahuan, itu Alkitab mengatakan tambahkanlah imanmu pengetahuan, salah satunya Kitab Petrus tulis. Orang yang tidak punya pengetahuan menjadikan jemaatnya bodoh. Cuman iman aja yang dia bagikan. Jemaatnya tetap aja jemaat yang bodoh. Kalau bekerja nggak tahu bagaimana memajukan pekerjaannya, nggak tahu teknologi, nggak tahu segala. Zaman ini adalah zaman pengetahuan. Teknologi demikian pesatnya, IT demikian berkembangnya. Akan dibangun real estate di bulan. Elon Musk sudah mengawalinya. Berhasil atau tidak jadi perkara, saudaraku. Tapi suatu hari pasti akan terjadi. Karena kitab Babel menulis, apapun diingini manusia akan dicapainya. Allah yang bicara. Ya. Kitab Kejadian yang menceritakan tentang Babel. Jadi setiap usaha manusia apabila sungguh-sungguh diusahakan, dia akan mendapatkannya. Sedangkan kita tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan bagaimana kemakmuran seperti yang Tuhan ucapkan, aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Tidak terjadi. Karena kita lalai bekerja, lalai sekolah kehidupan, sekolah akademik, sekolah tentang rumah tangga, sekolah bagaimana mengembala, sekolah bagaimana membesarkan anak, mendidik, mengajar, menjadikannya orang yang baik dan berguna. Semua tercatat di Alkitab, kita lalai. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan seperti itu, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Saya tidak berbicara di luar daripada kekristenan, tetapi seringkali kita dapati di luar kekristenan jauh lebih baik. Anak-anak mereka jauh lebih baik. Ya, ada anak hamba Tuhan yang pelayanannya luar biasa, saya mengikuti dia, anaknya narkoba. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan izinkan? Sebetulnya Tuhan izinkan, iya, Tuhan tidak salah. Tuhan izinkan untuk menegur hamba Tuhan ini. Posisinya dengan anaknya salah. Itu pun saya alami.
tahun ke-30 pelayanan saya, sebetulnya beberapa tahun sebelumnya, Allah sudah mulai berbicara hal ini. Hubungan saya dengan anak saya buruk sekali. Setiap kali berbicara seperti, maaf saudara, ini cuma perumpamaan, seperti anjing yang menggonggong, kuk gitu. Selalu nada tinggi. Anak saya laki-laki 2. Yang satu sudah kuliah, yang satu sudah akan menikah. Tapi kami tidak punya hubungan yang baik. Selalu berselisih paham, salah paham. Miskomunikasi, misunderstanding. Semuanya nggak nyambung. Akhirnya Allah tarik saya pulang ke rumah. Saya diberikan pelayanan di media sosial, di mana bisa diatur daripada teknologi melalui aplikasi online. Nah, di situ saya mulai membangun hubungan dengan anak. Dan saya belajar kesalahannya di mana. Bukan sayanya, ini juga kena sindrom berapa banyak hamba Tuhan. Dengan alasan selimut. Nanti Tuhan yang kerjakan. Ada bagian Tuhan. Tuhan melindungi. Tuhan memberkati. Tetapi kita yang harus kerjakan. Bagaimana anak tidak kecewa kalau papahnya ketika dibutuhkan gak pernah ada. Anak itu manusia. Anak itu bukan Tuhan. Anak juga belum hamba Tuhan. Sehingga kekecewaan itu akan menjadikan anak itu menjadi rebel, menjadi rial, menjadi liar, tidak ada panutan. Akhirnya apapun dilawan, termasuk orang tuanya, ayahnya sendiri. Yang dia tahu bekerja keras. Saya nggak pernah ambil keuntungan buat diri sendiri. Dari awal pernikahan sampai saya menjadi hamba Tuhan 2 tahun kemudian, saya nggak pernah pakai uang. Uang itu cuma buat jajan kecil-kecil yang tidak seberapa. Seper daripada penerimaan uang. Nggak pernah mau pakai uang. Gitu. Kalau dapat yang terbaik, itu Tuhan beri. Melalui gift. Persembahan daripada jemaat, orang-orang yang saya layani. Yang Tuhan bergerak untuk memberi. Jadi rata-rata seperti itu. Tetapi kalau untuk istri, selalu belikan yang mahal. Kalau untuk anak-anak, selalu yang terbaik. Semuanya yang terbaik, semampunya ya. Tapi gagal. Karena tidak ke inner healing. Tidak ke spiritnya, tidak ke hati nurani. Ternyata kelimpahan tidak dapat membeli hati manusia. Kebaikan kita ternyata mengecewakan manusia. Saudara harus pahami ini. Yang baik dari kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar dari Tuhan belum tentu baik buat kita. Ini permasalahannya. Kita yang harus mengelolanya. Sehingga ketika pelayanan, rumah tangga diberkati. Anak-anak melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya kemuliaan Tuhan atau kuasa Tuhan. Bukan hanya kebenaran mujizat Tuhan. Tapi ada saluran berkat kasih di dalam diri ayah mereka, ibu mereka. Sehingga hidup kita bukan untuk melayani. Salah satu bagian hidup kita diminta Tuhan untuk melayani. Jadi adalah kurang pas bila kita berkata, kuberikan seluruh hidupku untukmu. Tuhan memang ambil alih semuanya. Tapi Tuhan tidak mengambil semuanya. Ini saudara harus pahami dulu. Karena sebagian milik anak, milik istri. Tidak semuanya 24 jam berdoa kepada Tuhan karena melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu menyertai. Berjalan bersama Tuhan itu, Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Meneguhkan perbuatan kita yang baik dan benar menurut Tuhan. Sehingga ketika kita mendapat tidak baik, pertanyaannya, kita harus selidiki. Apakah yang tidak baik itu, istri yang melawan terus, itu dari Tuhan? Atau istri kecewa? Lalu kita mulai bongkar Alkitab. Apakah tercatat di Alkitab? Ternyata ada. Saya juga setelah 30 tahun, banyak hal yang saya tidak mengerti. Yaitu kebenaran Injil. Tetapi setelah Tuhan bawa tuntun dalam keadaan, saya baru mengerti. Saya gagal di sini. Di rumah pun saya tidak bersama anak-anak. Saya pasti pulang ke rumah. Bahkan pernah sekali 2 bulan nggak pulang, anak saya masih kecil. Itu masih berapa tahun, malah saya diusir. Dia kecewa, saudaraku. Kenapa? Papanya tidak pernah hadir dalam hidupnya. Malah kakek neneknya yang hadir, yang lebih disayang, yang lebih diingini, nyari engkong sama emak.
gitu, maminya. Kalau sama saya nggak mau, gitu. Itu apakah dari Tuhan? Apakah itu salib? Nggak tercatat tuh salib itu seperti itu. Salib itu menanggungkan beban orang lain. Bukan salib karena akibat menyakiti orang lain. Kalau akibat menyakiti orang lain itu adalah akibat kesalahan, bukan salib. Kalau salib, kita disakiti karena kebenaran. Jadi Tuhan tidak ingin kita meninggalkan keluarga. Karena firman-firman Tuhan untuk keluarga itu luar biasa menuntun kita. Coba saudara baca Kidung Agung. Itu kitab yang betul-betul mencirikan cinta kasih perempuan dan laki-laki, saudaraku. Walaupun kita nggak bisa mengikuti pribadi penulisnya yang punya 1000 pasangan ya, saudaraku ya. Tetapi itu ada hal-hal yang luar biasa yang dituliskan. Bagaimana gejolak birahi, bagaimana hubungan romantisme, bagaimana ketertarikan, bagaimana itu nafsu manusia, itu menjadi indah bagi Salomo. Kita tidak mengikuti 1000-nya, tetapi kita mengikuti bagaimana perempuan-perempuan juga, bagaimana melihat Salomo, itu bagaimana menariknya. Pertanyaannya, apakah kita masih menarik bagi pasangan kita? Baik itu suami, baik itu istri. Kalau tidak, pasti ada yang salah. Kita sudah belajar pelajaran tentang Abram. Abram menjadi Abraham tidak mengubahkan sikapnya terhadap Sarai yang menjadi Sarah. Tetap merendahkan istri. 2 kali menyerahkan istri kepada laki-laki lain untuk ditidurin, untuk dikawinin. Istri mah seperti barang, bukan seperti manusia. Gimana nggak gagal rumah tangganya? Akhirnya istri dengan alasan untuk memberi keturunan, walaupun itu benar ya saudaraku ya, memberikan budaknya untuk ditidurin. Rahel dan Lea juga sama, berlomba akhirnya memberikan budaknya untuk ditidurin suami. Akhlak, moral, karakternya gak kebentuk setelah Kristus lahir. Sehingga pribadi seperti itu belum melahirkan karakter Kristus di dalam dirinya. Sarai menjadi Sarah tidak mengubahkan Abraham. Ketika Abraham berangkat, sudah menyerahkan Sarai kepada laki-laki yang lain. Karena mereka bersaudara, teman dari kecil, saudaraku. Tidak menghargai pasangan. Sehingga Sarah itu walaupun udah mati haid, udah tua, diingini Raja Ahimelek loh. Diingini raja, saudaraku. Seorang raja itu mengingini Sarah. Padahal udah mati haid loh. Udah tua loh, saudaraku. Abraham umur 75. Sarah itu sudah di atas 50, saudaraku. Ketemu dengan raja. Diingini mau dikawin loh. Itu sama Abraham itu gak berarti, diserahin gitu aja. Kenapa? Karena tidak terbentuk pribadi hubungan suami istri, apalagi akhlak, moral, karakter sebagai orang tua. Anak yang dilahirkan dari benih dia itu diusir, itulah Ismail. Yang jelas-jelas diusir pasti mati, karena ibu dan anak akan melewati padang gurun. Dan memang Ismail itu hampir mati, tapi ditolong oleh mujizat Tuhan. Sampai akhirnya Ismail malah melahirkan 12 raja. Oleh karena pendidikan daripada Hagar, ibunya. Sedang Sarai, yang menjadi Sarah, melahirkan anak-anak manja. Ishak itu manja. Taunya berdagang, nggak ada kisah yang istimewa, bahkan anaknya itu gagal. Esau dan Yakub. Gagal mendidik anak dengan baik. Kebenarannya ada, tapi kesalahannya nyata. Nah, kita harus pelajari, saudaraku. Bukan melayani Tuhan, tapi berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Paulus tulis itu. Paulus mendapati banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak rasul-rasul, bahkan disebut rasul palsu, guru palsu. Sehingga kehidupan mereka nggak mencitrakan surat terbuka Kristus. Di mana Paulus tulis bahwa engkau adalah surat terbuka bagi pelayanan kami, yang bisa dilihat oleh setiap orang, yaitu pelayanan roh. Kita nggak boleh ambil cuma pelayanan rohnya, tapi surat terbuka. Bagaimana roh mendidik, mengajar seseorang untuk menjadi surat terbuka yang dikagumi oleh setiap manusia. Orang yang melakukan hal yang baik. Sehingga ditulis di Alkitab bahwa lakukanlah hal yang baik, yang manis, yang sedap. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dia, pekerjaan Yesus. Yesus cuma 3,5 tahun, belum selesai untuk
mencitrakan kasih Allah terhadap manusia yang menjadi manusia. Karena waktunya cuma sedikit. Dan Allah, Yesus memberikan kepada kita yang diubah menjadi serupa gambar Dia, yang mengikut Dia yang sulung kita, saudara-saudaranya, kita yang meneruskan, sehingga tidak terjadi konflik internal, tidak ada konflik ad interim, di dalam kita sendiri yang konflik, keluarga kita konflik, ya, jemaat kita konflik, karena hamba Tuhannya khotbah di luar terus, nggak dapat bimbingan, gimana bisa maju jemaatnya, gimana bisa berkembang pelayanannya, nggak tahu masalah, apalagi diserahin orang lain, ya istilahnya wakil gembala atau apapun. Tidak, beda dengan apostolik. Kalau apostolik diletakkan kekuasaan mahkota kepada hamba lokal, hamba Tuhan yang memimpin di tempat. Sehingga seperti Rasul Paulus mengangkat Timotius, Titus dan sebagainya jadi gembala-gembala. Itu beda, itu pelayanan apostolik. Tetapi kalau seorang kepala keluarga, seorang gembala tidak dihormati oleh apapun itu termasuk anak rohaninya, ya ada masalah itu antara anak rohaninya atau gembalanya nih. Kalau sebagai gembala, ya kita introspeksi aja. Demikian juga sebagai suami. Dan kesaksian saya menyatakan saya nggak menyadarinya. Kekeh, kokoh, pegang kebenaran yang dibangun oleh karena pengertian sendiri. Paulus katakan itu, saudaraku. Aku melihat saudara-saudaraku ini melayani Allah dengan sungguh-sungguh, tapi mereka membangun dengan pengertian mereka sendiri. Sehingga akhirnya Paulus mengatakan, aku merobohkan kubu-kubu tembok-tembok yang dibangun oleh pengertian manusia. Nah, di situ kubu-kubu tembok-tembok oleh pengertian kita sendiri dirobohkan Allah. Ketika anak-anak saya bukan mulai, itu jelas-jelas miskom terus, misunderstanding, lalu kita saling gonggong, sadar saya, aku salah. Nah, kesadaran ini akhirnya membawa anak-anak menjadi tenang, menjadi teduh. Sumbernya ternyata di ayahnya. Yang membuat ayah harus belajar. Gitu. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang lebih tua, menjadi orang yang tertua, atau menjadi orang tua, guru, apapun itu termasuk gembala, harus menjadi teladan bagi umat. Kalau gembala sendiri nggak punya duit, gimana umat bisa punya duit? Bukan duitnya, nggak punya sesuatu, selalu pertolongan Tuhan. Jadi umat itu kalau butuh selalu minta pertolongan. Bagaimana bisa memberi kalau kita sendiri kurang? Sehingga kita harus pelajari kembali firman Tuhan, bagaimana mengajari kita supaya kita hidup berlimpah. Karena Yesus katakan, aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Ya ini jadi trouble, saudaraku, dalam hidup orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kalau diberi senang sekali, puji Tuhan, gitu. Puji Tuhannya nggak salah. Konteks keadaan itu, kalau berlarut-larut, itu yang salah. Tuhan tolong pas pada waktunya. Berarti Tuhan itu pas-pasan. Selalu harus pas pada waktunya. Enggak begitu, saudaraku. Boleh sekali-kali. Tuhan ingin menyatakan waktunya waktu Tuhan. Tetapi enggak. Belajar dari semut yang menyimpan makanannya pada waktu musim panas. Itu kita singkirkan nanti. Bagaimana pola menabung dari kelebihan. Nggak terus dapat duit, kita hidup habis-habisan. Demikian juga dengan pemeliharaan. Kuasai dan kelola. Taman Eden. Taman Eden menceritakan bahwa Tuhan yang memberikan Taman Eden. Yang menciptakan, mengadakannya. Tapi kita harus usahakan dan kelola. Termasuk pohon-pohon yang baik dari bumi ditumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Kita yang merusakkan, kita harus kelola. Hidup nggak boleh sembarangan, makan seenaknya. Stroke, ya, kena jantung koroner, harus operasi. Stroke harus dirawat, menyusahkan keluarga. Tidak menghasilkan, malah jadi beban. Apakah itu yang digendaki Tuhan? Apalagi orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kelihatannya gagah di mimbar. Pakai pakaian bagus, selimut dipakai semua. Tapi selimutnya tidak pernah dipakai menjadi baju. Menjadi sesuatu kemuliaan Tuhan yang indah untuk ditonton dalam kehidupan. Bagaimana dia seorang pemimpin rumah tangga yang baik dan benar. Yang indah, yang sedap. Pemimpin dalam pekerjaan yang baik dan sedap.
pemimpin kepala keluarga yang baik dan sedap, pemimpin tetangga yang baik dan sedap, dan semuanya. Bagaimana? Oh iya ya, orang ini setiap minggu ke gereja, pantas orangnya baik. Oh pantas pendeta sukanya ngalah. Itulah artinya bahwa Tuhan memberikan proses berjalan. Tetapi kita jangan menjadi Abram, yang sampai Abraham bahwa sampai titik menjadi Abraham pun tidak berubah, sehingga melahirkan Ishak yang manja, yang tidak dapat mendidik anak. Esau kecewa, lalu keluarlah Ismail yang dididik Hagar menjadi berhasil 12 raja. Sedangkan Sarai itu melahirkan Ishak, Ishak melahirkan anak-anaknya, itu akhirnya sampai titik Yakub hancur lebur, kakak bunuh adik, lalu mereka bunuh manusia seenaknya. Mengikut Tuhan, umat Tuhan diberkati Tuhan, tapi anak-anak keluarga hancur, hubungan suami istri juga hancur, kesehatan hancur. Itu Yakub buta, pakai tongkat. Kekayaan menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan. Sehingga salah satu sisi yang Tuhan inginkan, kita membangun pengetahuan, membangun ilmu pengetahuan medis, ya, ilmu pengetahuan untuk pekerjaan dan sebagainya. Salah satu kesehatan. Bagaimana kita harus mengolah tubuh, banyak sekali. Coba saudara googling, masuk ke internet. Di situ banyak dokter-dokter. Tapi hati-hati, ada yang hoax ya, ada yang nggak benar. Ya kita tinggal konfirmasi beberapa, kita akan ambil. Sehingga dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang positif sebagai hamba Tuhan. Olahraga, olah tubuh, makan sehat, tidur sehat. Walaupun pelayanan kita sudah sehat, sudah dipanggil menjadi gembala, menjadi penginjil, menjadi guru, ya menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi apa aja. Sehingga keluarga nggak berantakan, ada yang melayani malah berpisah dengan suami. Ya, nggak karu-karuan hidupnya, saudaraku. Ada yang seperti saya melayani, tapi nggak peduli dengan keluarga. Ada yang melayani nggak peduli dengan keuangan, sehingga hidup keluarganya melarat, harus ditopang oleh orang lain. Dan itu bisa menimbulkan kebanggaan karena selimutnya dipakai jadi baju. Coba saudara bayangkan selimut jadi baju. Indah nggak? Nggak indah, saudaraku. Nggak bagus. Sehingga jadi lucu. Dan banyak orang mentertawakan dan tidak banyak orang yang mau mendekat. Karena lucu. Itulah yang namanya kita penyesatan dari iman. Imannya cuma membangun kehangatan tapi tidak membangun hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Tapi kalau semua orang butuh pertolongan, siapa yang menolong? Kalau anak-anak Tuhan cuma punya iman, bahwa pada waktunya Tuhan pasti tolong, siapa nanti yang nolong? Enggak begitu, saudaraku. Setelah kita ditolong, kita harus menolong. Yang menolong itu kan salah satu bagian daripada firman Tuhan yang banyak ditulis. Memberi pertolongan. Apalagi orang-orang yang dimana nyata pekerjaan Tuhan hidup di dalam hidupnya. Sedangkan dia selalu ditolong orang. Saya punya sebuah kesaksian yang indah, saudaraku, yang saya ingat sampai hari ini. Bagaimana kesaksian iman ini menyadarkan, mengagetkan seorang konglomerat, saudaraku. Ada seseorang yang cukup muda, umurnya sekitar 40-an atau 30 lebih mungkin. Dia mewariskan suatu kerajaan bisnis industri. Dia punya pabrik yang banyak. Suatu hari saya melayani tempat dia, di pabrik dan di kantornya. Dia hadir, lalu saya bernubuat, saudaraku. Nah, beberapa saat kemudian, nubuat itu digenapi sama Tuhan, persis. Sehingga dia dari luar negeri, dia tergopoh pulang cari saya. Mengajak saya makan, untuk ngobrol lebih dalam. Nah, setelah kita ngobrol, sebelum saya masuk ke rumah makan itu, awalnya dia tawarin, mau makan apa? Saya bilang, hari ini saya ingin makan Padang. Akhirnya, oke, dia ikutin. Ya puji Tuhan. Karena saya memang ingin makan Padang. Lalu masuk ke restoran Padang, sebelumnya saya serahkan kartu kredit saya. Nanti kalau selesai semua, waktu dihitung, ya, langsung gesek kartu kredit. Pada zaman itu belum ada PIN. Langsung keluarkan nilainya. Kartu kredit saya jumlahnya terbatas, tidak terlalu tinggi, sehingga saya tidak ada khawatir salah. Nah, setelah itu kami duduk makan. Setelah makan ngobrol, sementara sekretarisnya dia itu sering datang hilir mudik, saudaraku ya, pengusaha ini
tanda tangan dokumen ini, dokumen itu, datang tuh beberapa orang, mobil yang mahal Toyota Alphard itu beberapa warna, saudaraku. Ya kita makan, ngobrol. Setelah mau ngobrol, tiba-tiba satu titik ada satu ini seorang wanita muda sekretaris dia bisik-bisik di dia. Lalu dia noleh sama saya. Loh Pak, kok dibayar? Saya cuma ngomong satu hal, saudaraku. Kamu pikir hamba Tuhan tuh nggak diberkati Tuhan? Kamu pikir hamba Tuhan nggak punya uang? Kamu pikir kalau ngajak hamba Tuhan harus membayari? Yang sekarang saya pakai program itu, saya tambahkan, kita berteman aja. Kamu pikir hamba Tuhan tuh rendah banget ya? Jadi hamba Tuhan ditentukan hidup miskin. Harus kamu kasih makan, harus kamu yang ngundang ke rumah makan, baru dia bisa makan. Oh enggak, hamba Tuhan sama dengan yang lain. Selain hamba Tuhan, status saya adalah anak Tuhan. Ketika saya memberkati, saya diberkati. Ketika saya memberi makan, saya diberi makan. Ketika saya memberi minum, saya diberi minum. Tidakkah itu Alkitab yang menulisnya? Amsal yang menulis? Itu dia terdiam, saudaraku. Nggak bisa ngomong dia. Loh, saya bukan sok-sokan. Kalau cuman 300.000 makan, apa sulitnya buat kita? Karena Tuhan memberkati. Sehingga jangan punya mental karakter pengemis minta-minta roti. Jangan punya karakter hamba Tuhan cuma mau remah-remahnya. Roti untuk anak, remah untuk anjing. Perempuan Siro Venesia, walaupun imanmu besar, tapi kalau kamu makan remah, ngapain? Tidak mempermuliakan Tuhan. Jadi, hari ini kita belajar, saudaraku. Salah satu hal yang kita belajar tentang Simson. Tadi kita tentang Abraham. Menjadi Abraham, Yakub, Ishak. Yang hidupnya tidak berbuahkan yang baik. Ya, anak-anak nggak baik, keluarga nggak baik, istri dijual. Ya, anak-anak lari dari rumah, Esau lari dari rumah. Ya, lalu cucu di mana 12 orang ini saling bunuh, Yusuf dibunuh. Ya, bunuh orang. Anak perempuan pelecehan seksual dan sebagainya. Dan sebagainya. Kacau karena ya, Abraham, Ishak dan Yakub tidak memeliharakan keluarga. Cuma cari uang aja. Maka mereka hidup diberkati kaya raya. Tapi keluarga hancur, akhirnya jadiin budak di Mesir. Butuh 400 tahun untuk Tuhan membawa keluar kembali dari Mesir. Setelah itu Simson. Bagaimana Simson itu melampiaskan keinginannya. Nanti saya bawa pada Street Justice Teologi Jalan di kesempatan yang lain. Saya cuma bahas sedikit aja. Bagaimana Simson itu mengingini seorang wanita yang bukan daripada suku bangsa Israel, wanita yang tidak diinginkan Allah untuk dikawini. Dia paksa orang tuanya, udah diperingatkan tetap kawin. Akhirnya dia dijual kepada orang Filistin karena ditawar uang, kalau tidak melakukannya dibunuh keluarganya. Istrinya akhirnya menjual dia, mengatakan bahwa kelemahan dia, padahal itu Simson bohong. Simson hidup dalam kebohongan. Simson orang dipakai Tuhan luar biasa, tidak ada satu orang pun bisa mengalahkan dia. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang nazir Allah, sejak di dalam perut ibunya Allah panggil. Seseorang yang terkenal, diakui, yang tidak terkalahkan kekuatannya. Seseorang mampu melakukan apa aja dan Allah terus teguhkan. Tetapi kehidupannya hancur, pribadinya hancur, rumah tangganya hancur. Akhirnya dia serahkan istrinya kepada teman-temannya karena dia kecewa. Istrinya menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi gagal karena bukan sesungguhnya. Lalu Simson mengelana, udah ditegur Tuhan, frustasi, putus asa, sok-sokan, malah terus melakukannya. Udah ditegur firman, malah terus melakukannya. Oh, enggak benar itu sesat. Setiap firman itu benar, cuma nanti kita harus saring yang mana untuk kita. Tapi kita enggak boleh nyaring itu yang baik untuk kita. Yang memang benar-benar ada di kita, ya kita harus berubah, saudaraku. Nah, Simson malah melalang buana, mengembara. Akhirnya dia didapati setan bekerja terhadap sesama manusia juga, namanya Delilah. Akhirnya dia ditawan menggiling gandum 20 tahun. Akhirnya Simson terbunuh mati dalam pelayanannya setelah 20 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Yang diawali dari kehancuran rumah tangganya karena salah pilih. Akhirnya Simson juga dipilih setan, hancur hidupnya. Hari ini kita belajar, saudaraku, mengikut Tuhan itu kita harus membangun diri.
bukan hanya mendengarkan suara Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.